Shalom Bapak Ibu Saudara dan teman-teman semua, selamat menikmati hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Bapak, hari ini kami mau mengucap syukur, sebab di dalam setiap musim hidup kami, Kau tetap bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Haleluya, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara dalam renungan online hari ini. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berdoa, saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan dan tetap dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu saat ini. Kami mau belajar satu bagian daripada firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus melayani setiap umat-umat-Mu dengan roh hikmat, wahyu, dan pengertian. Jamah manusia batiniah kami, jamah manusia rohani kami, buat kami mengerti firman-Mu, remahkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kami. Kami berikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Di bulan ini kita sama-sama belajar tentang sebuah topik tetap teguh. Hari ini kita akan melihat seorang tokoh yang dicatat dalam firman Tuhan dalam perjanjian lama. Bagaimana ia tetap teguh. Dia tetap teguh menantikan janji Tuhan. Dia tetap teguh sekalipun harus menanti, menunggu janji Tuhan digenapi dalam waktu yang tidak singkat. Dan bagaimana ia tetap teguh dan tidak kecewa. Harus menunggu waktu yang cukup panjang. Siapa dia? Pasti tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara semua. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari
Abraham. Waktu Abraham berusia 75 tahun, Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Dan Abraham menanti, Abraham menunggu, Abraham menantikan janji Allah digenapi dalam kehidupannya. Abraham bersama istrinya Sarah, dia menunggu janji Tuhan. Dan pada waktu Abraham berusia 100 tahun, Ishak lahir. Ini suatu penantian yang tidak mudah. Ini waktu yang tidak singkat. Tapi Abraham tetap percaya janji Tuhan. Abraham tetap menantikan janji Tuhan. Dan Abraham tetap teguh. Abraham tidak kecewa. Sekalipun dia harus menanti janji Tuhan di waktu yang tidak singkat. Sekitar 25 tahun, itu waktu yang tidak singkat. Tetapi Abraham tetap teguh di dalam Tuhan. Abraham tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan Abraham mendapat berkat yang besar. Abraham mendapat anugerah yang besar yang diberikan oleh Tuhan. Mengapa Abraham bisa tetap teguh di dalam Tuhan? Mengapa Abraham bisa tetap teguh menantikan janji Tuhan? Abraham tidak kecewa sekalipun harus menantikan janji Tuhan yang tidak singkat, waktu yang cukup panjang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dia menantikan kehadiran seorang anak yang dijanjikan Tuhan. Mengapa Abraham bisa tetap teguh? Yang pertama, karena Abraham suka berdoa. Abraham berdoa, man of prayer. Kita banyak baca dalam kisah tentang Abraham di firman Tuhan. Dimanapun Abraham pergi, dimanapun Abraham berada, Abraham membangun mezbah. Abraham berdoa kepada Tuhan. Abraham menaikkan ucapan syukur, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seperti yang dicatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-6 sampai 7. Waktu Abraham berjalan melalui negeri itu sampai di dekat Sikem, Tuhan menampakkan dirinya dan berfirman kepada Abraham. Dan di sana Alkitab mencatat, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan. Abraham mendirikan mezbah. Abraham berdoa. Abraham mengandalkan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 12 ayat yang ke-8, pada waktu Abraham memasang kemahnya di Betel, Alkitab juga mencatat, lalu didirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan dan dia berdoa. Abraham memanggil nama Tuhan. Luar biasa. Abraham mengerti bahwa satu-satunya yang bisa dia andalkan. Abraham sadar bahwa satu-satunya yang bisa Abraham percayai, bisa diandalkan, itu hanyalah Tuhan. Sekalipun harus melewati waktu yang tidak singkat, Abraham tetap menaruh kepercayaannya, imannya hanya kepada Tuhan. Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan dan Abraham memanggil nama Tuhan. Juga di Kejadian pasal 13 ayat yang ketiga dan keempat, Abraham kembali ke Betel. Dia sudah pergi dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan dan dia kembali ke dekat Betel. Dan Alkitab mencatat ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Abraham sudah berjalan dari persinggahan ke tempat lain, ke tempat persinggahan. Dan pada waktu dia kembali ke Betel, Abraham bisa melihat, Abraham masih melihat mezbah yang dia pernah berbuat, yang pernah dia bangun untuk Tuhan. Dan Abraham memanggil nama Tuhan. Juga dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-18, waktu Abraham pindah dan sampai di dekat Hebron, Alkitab mencatat dengan jelas, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari di sini, Bapak Ibu Saudara?
Abraham selalu ingin dekat dengan Tuhan. Abraham selalu membangun persekutuan dengan Tuhan. Abraham selalu bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang kedua, Abraham itu tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Membuat mezbah itu memerlukan pekerjaan ekstra. Dia harus mengatur mezbah, disusun batu-batu dan segala perlengkapan yang ada. Ada sesuatu yang ekstra yang harus dia kerjakan. Tapi Abraham mengerti, segala sesuatu yang Abraham miliki itu adalah dari Tuhan. Itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan Abraham tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Di mana Abraham berada, persinggahan mana Abraham pergi, di situ dia membangun mezbah dan memanggil nama Tuhan. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya mau mengajak seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan, mari kita bangun mezbah kita. Bangun mezbah doa kita. Bangun doa di rumah kita masing-masing. Bangun mezbah doa untuk keluarga kita masing-masing. Ada doa pribadi dan juga ada doa korporat. Bangun kehidupan doa kita. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Percayalah bahwa semua yang kita miliki, kita ada sebagaimana kita ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Abraham sadar, Abraham mengerti, dan Abraham memberikan prioritas itu. Dia bangun mezbah. Dia mau punya hubungan dengan Tuhan. Dia suka berdoa, banyak berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan miliki mezbah doa. Banyak berdoa. Percayalah, setiap doa kita didengar oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, setiap tetesan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya Tuhan. Haleluya. Yang kedua, mengapa Abraham bisa tetap teguh di dalam Tuhan? Yang kedua, Abraham tetap percaya kepada firman Tuhan dan Abraham bertindak. Luar biasa. Banyak kali, kadangkala kita membaca firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan, tapi kita tidak melakukannya. Banyak orang Kristen tidak bertindak, tapi Abraham, dia percaya firman, dan dia bertindak, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Untuk bisa percaya kepada firman, kita perlu membaca dan mendengar firman Tuhan. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat yang ada, ambil waktu baca firman Tuhan. Punya waktu saat teduh, merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, Allah Roh Kudus akan memberikan peremaan, akan memberikan pewahyuan, akan memberikan pengertian pada waktu kita membaca firman Tuhan. Dan hidup kita diubah oleh firman Tuhan. Ada beberapa ayat yang akan kita lihat dari firman Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-15, ayat yang pertama. Tuhan berkata begini, datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Jangan takut Abraham, akulah perisaimu, kata Tuhan. Upahmu sangat besar. Abraham jawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal, aku nggak punya anak. Sudah sekian tahun Abraham menunggu, tapi anak itu tidak hadir. Anak itu tidak lahir. Janji Tuhan untuk anak belum terjadi. Jadi Abraham berkata, apa yang harus aku lakukan? Aku nggak punya anak. Yang mewarisi rumahku adalah Eliezer hambaku. Lalu Abraham bilang begini, Tuhan, engkau nggak memberikan aku keturunan. Jadi nanti hambaku itu yang akan menjadi ahli warisku. Apa jawab Tuhan? Di ayat yang kelima berkata demikian. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar dan berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan bawa Abraham keluar. Tuhan suruh lihat bintang-bintang dan Abraham bertindak, dia lihat bintang-bintang. Dan Tuhan berjanji, seperti itu banyak keturunan. Dan di ayat yang ke-6 berkata, lalu Abraham percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Sangat penting Bapak Ibu Saudara kita percaya kepada firman Tuhan. Bukan sekedar kita baca, bukan sekedar kita tahu, tapi kita harus percaya kepada firman Tuhan. Dan kita bertindak, kita melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Haleluya. Dalam Kejadian pasal 14 ayat 18 sampai 20, Abraham bertemu dengan Melkisedek, imam Allah. Lalu Melkisedek memberkati Abraham, katanya, diberkatilah Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, Allah El Elyon, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Abraham menerima berkat dari Tuhan. Dan di ayat yang ke-20 bagian akhir dikatakan, lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham sadar, Abraham mengerti bahwa seluruh apa yang dia miliki, apa yang dia punya itu adalah milik Tuhan. Dan Abraham sadar bahwa Allah yang Maha Tinggi memberkati dia. Dan Abraham bertindak. Abraham tidak ragu-ragu. Alkitab mencatat Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Abraham memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tak percaya dan kita melakukan firman Tuhan. Kita harus belajar bertindak. Haleluya. Juga di Kejadian pasal 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Ini Abraham sudah usia 99 tahun, sudah jadi kakek ya. Kemampuannya sudah nggak ada. Di kitab yang lain berkata, tidak ada dasar lagi untuk berharap. Abraham sudah 99 tahun. Janji Tuhan belum ada. Anaknya tidak ada. Anak yang dijanjikan Tuhan. Terus mau bagaimana? Tuhan datang kepada Abraham. Firman Tuhan datang kepada Abraham. Tuhan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Akulah Allah El Shaddai. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Saat Abraham sudah tidak berdaya, tidak ada harapan lagi, tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan datang dan berfirman, Aku Allah yang Maha Kuasa. Aku Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di ayat-ayat lain kita baca Tuhan berkata, apakah ada yang terlalu susah bagi Tuhan? Enggak ada. Tuhan sanggup, Tuhan berkuasa. Di saat kita sudah tidak bisa, di saat kita tidak mampu, di saat kita sudah mengangkat tangan, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa akan menolong Bapak Ibu Saudara, akan menolong seluruh jemaat yang ada, akan menolong kita semua. Haleluya. Dan di ayat 3, firman Tuhan berkata, lalu sujudlah Abraham. Abraham sujud menyembah Tuhan. Dan Tuhan melakukan apa yang Tuhan janjikan. Dia Allah yang tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berdusta. Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita tetap teguh di dalam Tuhan? Mari Bapak Ibu Saudara, saat ini kita belajar tentang Abraham. Bagaimana dia bisa tetap teguh di dalam Tuhan. Bagaimana dia bisa tetap menantikan janji Tuhan dengan percaya penuh kepada Tuhan. Tetap teguh, tidak kecewa, melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Abraham tetap teguh. Mari kita bangun mezbah kita masing-masing. Mari bangun mezbah doa kita masing-masing. Doa kita secara pribadi, doa kita secara korporat, bersama-sama kita bangun mezbah doa kita. Dan yang kedua, mari kita tak percaya kepada firman Tuhan. Dan kita mau melakukan firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Dan percayalah, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Percayalah, mungkin hari ini kita tidak mengerti maksud Tuhan. Kita bertanya, Tuhan di manakah Engkau?
Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Kita tidak tahu, banyak yang kita tidak mengerti. Tapi percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bahwa Tuhan itu Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang maha besar. Dia Allah yang maha tinggi. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Dia Tuhan yang mengatur segalanya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Saya berdoa seluruh jemaat GPD Kasih Persaudaraan akan mengalami, akan menerima anugerah Tuhan yang besar, akan menerima pertolongan Tuhan, jamahan Tuhan, mujizat kesembuhan, tanda-tanda ajaib terjadi dalam hidup setiap Bapak Ibu Saudara. Karena kita memiliki Allah yang maha besar. Mari tetap teguh dalam Tuhan. Jangan bergeser ke kiri atau ke kanan. Tetap percaya kepada Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kita akan melihat Tuhan bertindak. Dan Tuhan melakukan semuanya indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Ajar kami semua tetap setia kepada Tuhan. Ajar kami semua tetap teguh kepada Tuhan. Biar kami semua membangun mezbah doa kami masing-masing. Biar kami semua boleh dekat dengan Tuhan. Dan kami seluruh jemaat Tuhan tetap percaya kepada firman Tuhan dan akan bertindak. Dan kami semua jemaat umat-umatmu semua akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Akan mengalami pertolongan Tuhan yang dahsyat. Akan merasakan anugerah Tuhan yang melimpah. Kasih karunia Tuhan cukup bagi setiap umat-umatmu. Tuhan memberkati umat-umatmu dalam setiap usaha pekerjaan mereka. Tuhan lindungi umat-umat Tuhan untuk bungkus dengan darah Yesus. Agar dengan pasukan malaikat surga, kami tolak setiap kuman-kuman virus-virus yang berbahaya, sakit penyakit di dalam nama Yesus. Dan biar setiap umat-umat Tuhan mengalami mujizat yang besar dari Tuhan. Bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukannya. Dan Tuhan akan buat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa. Kasih sayang dari anakmu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umatmu, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.